Pemirsa, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah resmi mendaftar ke KPU. KPU selanjutnya akan melakukan verifikasi kedua paslon. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Soza Hutapea langsung dari KPU RI. Soza, bagaimana situasi dan kondisi terkini di sana pasca dua pasangan calon sudah mendaftarkan diri ke KPU? Baik Egan, selamat sore. Tadi proses pendaftaran dari dua pasang calon presiden dan juga wakil presiden untuk kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dilakukan. Pasangan pertama yang datang untuk mendaftar hari ini adalah Amin, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kemudian pasangan kedua yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Keduanya diketahui telah selesai melakukan pendaftaran dan akan nanti dilanjutkan dengan proses pemeriksaan kesehatan. Namun Egan dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya proses pendaftaran tadi dan tahapan-tahapan apa yang akan berlangsung ke depannya. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KPU Pusat, yaitu Hashim Asyari. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah sehat Pak. Pak, cukup lega ya, bisa dilihat bahwa hari ini langsung ada dua pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk Pilpres 2024. Bisa diceritakan mungkin kepada kami bagaimana sebenarnya tadi proses di atas, kelengkapan dokumennya seperti apa Pak? Jadi secara prosedural, partai politik atau gabungan partai politik yang akan hadir ke KPU untuk mendaftarkan bakal pasangan calon itu harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU tentang kapan akan mendaftarkan bakal pasangan calon. Dan surat tersebut harus disampaikan kepada KPU, jadwalnya itu adalah H-1 ya, atau sebelum hari H. Misalkan kalau mau hadir tanggal 19, maka paling lambat harus sudah menyampaikan surat tanggal 18. Nah, sehingga dengan begitu kami dapat mempersiapkan segala sesuatunya dalam penerimaan pendaftaran tersebut. Nah, di hari ini, hari pertama pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden yang dijadwalkan tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023, sudah ada dua gabungan partai politik yang mendaftarkan dua bakal pasangan calon. Yang hadir pertama kali adalah gabungan partai politik Partai Nasdem, kemudian PKB dan PKS mendaftarkan bakal pasangan calon Mas Anies Baswedan dan Mas Muhaimin ya. Kemudian kesempatan kedua adalah gabungan partai politik PDI Perjuangan, P3, Hanura dan Perindo mendaftarkan Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Jadi setidak-tidaknya ini menunjukkan kita optimis bahwa pemilu berjalan terus, sudah ada pendaftaran bakal pasangan calon. Dan untuk pendaftaran ini yang digunakan ukuran adalah apakah dokumen persyaratannya sudah lengkap atau belum. Jadi itu saja dulu. Kemudian setelah itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto. Itu dijadwalkan untuk pasangan calon Mas Anies Baswedan dan Mas Muhaimin itu hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Untuk pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD itu hari Ahad tanggal 22 Oktober 2023. Dan kami juga melakukan tahap berikutnya adalah verifikasi atau penelitian administratif terhadap dokumen persyaratan. Nah, kalau penelitian atau verifikasi administratif kategorinya adalah apakah dokumennya sudah benar atau belum dan sudah sah atau belum. Jadi yang dijadikan ukuran benar dan sah. Nanti akan kita periksa, kita verifikasi dan nanti di bagian akhir kita akan membuat keputusan dokumen tersebut persyaratan dinyatakan memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jadi nanti itu penetapannya akan dilakukan pada tanggal 13 November 2023 ini. Pak, sedikit mengenai tahapan berikutnya yaitu pemeriksaan kesehatan. Tadi ada Bapak katakan 21 dan 22. Mungkin ada latar belakang mengapa pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di 2 hari berbeda padahal pendaftaran dilakukan di hari yang sama. Karena tim pemeriksa ini kan harus mempersiapkan segala sesuatu di tempat yang sama dan ada durasi waktunya. Sehingga kemudian supaya tim pemeriksa ini juga memeriksanya lebih leluasa begitu ya. Dan juga pasangan calon juga ada kesempatan untuk mempersiapkan diri. Kalau misalkan hari ini tentu kita melihat pasti lelah ya, ketemu banyak pihak dan seterusnya. Padahal untuk periksa itu kan harus situasi bugar, situasinya fresh, paling tidak ada jeda waktu untuk beristirahat dan mempersiapkan diri. Jadi pembicaraan kami dengan tim pemeriksa di RSPAD Gatot Subroto kemudian mengambil keputusan bahwa urut-urutannya yang mendaftar pertama maka kesempatannya hari Sabtu,
kemudian pendaftar kedua dilakukan pemeriksaan hari Ahad tanggal 22. Pak, kemudian terkait dengan pendaftaran masih berlangsung sampai tanggal 25, tapi kan sampai dengan saat ini kita bisa melihat peta sudah pasti ya, bisa dihampirkan pasti hanya 3 poros. Satu pasangan calon lagi belum ada informasi di publik. Apakah kalau KPU sendiri sudah sempat menerima informasi apakah fix akan di tanggal tertentu atau seperti apa? Sampai dengan saat ini saya bicara di Metro TV, belum ada surat atau informasi pemberitahuan tentang gabungan partai politik yang akan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden wakil presiden ke KPU. Jadi sampai saat ini belum ada informasi tersebut. Nanti kalau sudah ada informasi tentu kami akan menyampaikan kepada masyarakat melalui media. Oke, Pak, terakhir dari saya, Bapak tadi mengatakan dalam kata sambutannya bahwa kompetisi tidak bisa menghindari konflik. Pasti ada potensi-potensi itu. Bagaimana komitmen, mungkin konkretnya seperti apa yang akan dilakukan KPU dan juga penyelenggara lain untuk memastikan pemilu damai 2024 tercapai? Jadi yang namanya pemilu pilkada itu adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan maupun mempertahankan kekuasaan. Sehingga yang namanya kompetisi, merebut suara, merebut kursi itu pasti konflik. Yang harus kita hindari bersama-sama, menjadi komitmen kita bersama-sama bahwa konflik itu tidak sampai muncul ke permukaan atau jangan sampai menggunakan instrumen kekerasan. Itu baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Seperti kita rasakan ya di pemilu 2019, itu kekerasan fisik boleh dikatakan hampir tidak ada. Tapi kalau kekerasan verbal misalkan saling menghina, menyebarkan fitnah, berita tidak benar, disinformasi itu kan cukup kita tahu dan cukup kita rasakan kan. Nah ini mestinya menjadi komitmen kita bersama, kita tidak menggunakan instrumen kekerasan dalam konflik dan kompetisi dalam pemilu 2024 maupun nanti di pilkada 2024. Baik, terima kasih Pak Hashim Asyari untuk waktu bersama kami di garis besar pelaksanaan pendaftaran calon presiden dan juga calon wakil presiden pada hari ini sudah dikatakan bahwa kedua pasangan calon yaitu Anies Mohaimin dan juga Ganjar serta Mahfud telah dinyatakan memenuhi syarat. Yang pertama setidaknya dokumennya dikatakan lengkap untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, itu pemeriksaan kesehatan untuk pasangan Amin di tanggal 21 Oktober atau Sabtu pekan ini, kemudian pasangan Ganjar dan Mahfud pada tanggal 22 Oktober. Kemudian nanti masih ada verifikasi dokumen lagi mengenai substansi sehingga nanti dapat dikatakan dokumen tersebut adalah benar dan juga sah sebelum nantinya pada tanggal 13 ditetapkan dan tanggal 14 November akan dilakukan pengundian nomor. Baik, mohon maaf pemirsa, kami mengalami gangguan komunikasi dengan Soza Hutapea. Terima kasih atas informasinya langsung dari KPU. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.